Di suatu desa ada seorang suami yang amat rajin memetik buah belimbing hasil kebunnya di pinggir sungai. Kali ini akan membahas orang yang sembuh dari sakitnya kena tusuk tebon atau pakan sapi hingga bengkak dan harus diamputasi, sembuh dengan cara bersedekah. Ini kisahnya. Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga banyak rezekinya yang udah subscribe. Islam memerintahkan kita untuk berikhtiar mencari obat dari penyakit yang diderita. Semua penyakit pasti ada obatnya kecuali satu penyakit, yaitu tua atau kematian. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan penyakit melainkan Allah menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua. Dan obat suatu penyakit itu tidak selamanya berupa obat-obat jasmani seperti herbal atau obat-obatan medis dan lain-lain. Ada jenis obat secara kasat mata tidak berkaitan dengan jasmani, namun ia adalah obat yang sangat manjur yang bisa mengungguli semua obat medis, herbal, dan yang sejenisnya. Karena Al-Quran mengajarkan bahwa kesembuhan penyakit ada keterkaitannya erat dengan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan atau akidah dan tawakal yang baik. Allah Ta'ala berfirman, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 80. Pesan ini tidak boleh luput dari setiap muslim yang sakit, bahwa dokter dan segala upaya pengobatan medis atau herbal hanyalah sarana ikhtiar untuk mengikuti sunnatullah yang Allah tetapkan di bumi ini. Namun yang menentukan kesembuhan bukan ikhtiar kita, tetapi Allah, Tuhan alam semesta yang mampu menyembuhkan. Salah satu ikhtiar berobat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berobat melalui sedekah. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhai keduanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami' dan Syahih At-Taqi. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan hadis ini, sedekah memiliki khasiat yang kuat menolak berbagai macam bala, termasuk penyakit. Bahkan sekalipun ia dari orang yang ahli maksiat, zalim maupun orang kafir, melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah angkat bala. Khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang-orang berilmu atau kaum awam umumnya, bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Jami Al-Fiqh ayat 7. Jika ahli maksiat, bahkan orang kafir sekalipun sedekah untuk menolak bala atau menyembuhkan penyakit, bisa Allah Ta'ala kabulkan. Terlebih jika yang melakukan adalah orang muslim yang bertauhid
dan taat kepada Allah. Hadis tentang khasiat bersedekah dapat menyembuhkan penyakit di atas kebenarannya dikuatkan oleh keterangan berikut ini. Islam memerintahkan kita untuk berikhtiar mencari obat dari penyakit yang diderita. Semua penyakit pasti ada obatnya kecuali satu penyakit, yaitu tua dan kematian. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berobatlah hai para hamba Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan penyakit, melainkan Allah menciptakan juga obatnya kecuali satu penyakit, yaitu tua. Dan obat suatu penyakit itu tidak selamanya berupa obat-obatan jasmani dan rohani, seperti herbal, obat-obatan medis dan lain-lain. Ada jenis obat yang secara kasat mata tidak berkaitan dengan jasmani, namun ia adalah obat yang sangat manjur, bisa mengungguli obat medis, herbal, dan yang sejenisnya. Dari kisah tersebut kita bisa mempelajari bahwa dengan sedekah, terutama sedekah makanan, itu memang sangat disukai oleh Allah. Dan tetangga saya dengan bersedekah kecoklok tebon atau kakinya itu kena tebon, itu dengan rutin bersedekah, bahkan dia sudah diamputasi, sekarang semuanya sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum.